Oke, selamat pagi, selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Semoga semua sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya, jadi tentang GRC ini ya. Ya, mungkin kita ada yang bertanya apakah mata kuliah ini banyak ke manajemennya, ya mungkin agak sedikit banyak lah, tapi kita lihat di sini bagaimana sistem informasi, bagaimana caranya kita membantu supaya GRC yang terlihat atau GRC saya sering menyebutnya GRC ya, tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan ini dalam bahasa Inggrisnya disebut GRC, itu akan lebih mudah terbantu kalau mempergunakan sistem informasi. Oke, kita masuk ke slide-nya. Bentar. Jadi yang pertama itu adalah sebetulnya GRC ini apa yang mendorongnya muncul konsep GRC? Apa yang menggerakkan GRC itu, penggerak bisnisnya apa? Apa yang membuat GRC itu menjadi lebih sering sekarang, lebih rame di zaman-zaman sekarang lagi zaman COVID ya. Sekarang harga saham mulai naik lagi, kemarin banyak yang turun. Bisnis juga sudah mulai jalan sejak ada pandemi COVID. Nah, salah satunya memanfaatkan GRC ini. Jadi GRC ini mulai dilihat lagi, banyak orang yang ingin memanfaatkannya. Kalau kita tanya pendorongnya apa atau penggeraknya atau yang mungkin yang memaksanya, yang memaksa untuk menggunakan GRC ini. Salah satu yang menjadi pendorongnya adalah tentunya kebutuhan dari perusahaan karena ingin menghemat biaya, tetapi juga ingin meningkatkan kualitas. Jadi biasanya biaya dihemat, tetapi kualitas tetap dipertahankan. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi suatu perusahaan. Di sini saya mencatat ada beberapa bentuk dari penggerak bisnis di dalam GRC. Kita lihat di sini ya. Ini sudah saya bagikan slide-nya, kalau masuk ke Classroom Google ini sudah saya bagikan slide-nya, jadi bisa sambil lihat, kalau ada yang mau tanya akan lebih mudah. Oke, kelihatannya gambar slide-nya ya, sudah muncul. Nah, ini slide-nya ya. Bentar saya approve dulu yang baru masuk, si Pak Hidayat. Oke. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa yang non-GRC itu banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama sebetulnya karena peraturan ya. Peraturan, misalnya kalau bank itu ada peraturan perbankan, ada peraturan dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah karena perusahaan membesar, semakin kompleks. Jadi kalau perusahaannya memiliki cabang, apalagi cabangnya di luar negeri, antar pulau, antar daerah, wah itu kompleksitas semakin tinggi. Kemudian karena masalah kompetitor. Jadi GRC ini muncul karena kompetitor salah sedikit, customer bisa berpindah. Penanganan yang salah dalam layanan, customer bisa berpindah. Informasi yang salah juga bisa berpindah ke kompetitor. Kemudian ada masalah etika ini berarti kalau membuat sistem itu ada norma-normanya, jangan sampai norma-normanya merugikan dari pihak pembuat sistem. Kemudian dari sini juga yang gambar paling bawah kanan ini ada transparansi dan akuntabilitas. Biasanya para pemegang saham itu menuntut supaya transparansinya terlihat, pengelolaannya, berapa hasil laporan keuangannya misalkan,
Kemudian siapa yang memegang tanggung jawab, nah itu biasanya mereka ingin melihat. Dalam pengelolaan akan tercatat siapa yang mengerjakan proyek, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah meningkatnya permintaan macam-macam dari stakeholder. Stakeholder ini bisa dari pemerintah pusat, misalkan meminta laporan yang harus diberikan, misalkan laporan dari selain laporan keuangannya, laporan proyek macam-macam diminta. Stakeholdernya bisa stakeholder pemerintahan, bisa pemegang dana ya. Kemudian adanya juga sebagai seorang sistem informasi yaitu keinginan untuk meningkatkan kinerja. Jadi di sini cost-nya ditekan karena harus bersaing dengan kompetitor, tetapi kinerja harus dipertahankan. Kemudian ada mau tidak mau menggunakan teknologi. Jadi kalau perusahaan tidak menggunakan teknologi, tidak menggunakan sistem yang bagus, sini teknologi maksudnya baik hardware maupun software, maka tidak akan bisa tersaing. Nah, ini merupakan yang memaksa ilmu GRC ini muncul. Nah, kita akan lihat di sini saya berikan satu video yang bisa lihat di Classroom Google. Ada beberapa video yang cukup bagus, mungkin tahunnya cukup lama, 2014, tapi masih bagus untuk dilihat. Nah, saya rangkum saja di sini, jadi nanti lihat sendiri, saya akan rangkum hasilnya. Itu adalah berbicara mengenai bagaimana menciptakan suatu nilai value. Jadi bagaimana menciptakan suatu informasi atau nilai yang berguna dengan adanya GRC. Ini gambar ini saya ambil dari video yang diupload dari YouTube, saya rangkum di sini. Nah, ini ceritanya begini. Di sini adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau bisnis. Biasanya mereka masih belum terkait, maka disebut dengan silo-based approach. Mereka tidak terkait secara operasional, tidak terkait secara data juga tidak terkait. Contohnya misalkan seorang pengembang strategi itu tidak bisa melihat apakah data promosinya berhasil atau tidak berhasil karena berbeda departemen. Orang yang membuat suatu perencanaan promosi tidak terkait dengan hasil dari angket misalkan. Nah, itu termasuk kepada silo. Tidak ada satu pengganggu yang membuat data hasil keputusan tidak dapat dilihat oleh pembuat keputusan. Nah, itu adalah yang sebelah kiri. Kalau kita di sini. Di sini ada bagian yang harus digerakkan secara tradisional, harus digerakkan. Itu penggeraknya adalah yang sebelah kanan. Saya pilih 4 ya. Tadi kan banyak sekali, saya pilih 4. Ada karena harus bertambahnya biaya, maka dia harus mengolah dengan baik. Peraturan baru muncul. Kemudian kompleksitas juga semakin meningkat karena bertambah besar perusahaan. Kemudian ada juga yang ketiga ini adalah meningkatnya atau kecepatan dari bisnisnya. Nah, ini merupakan yang harus dipahami karena timbul karena adanya penggerak, adanya yang mendorong, yang memaksa. Sedangkan yang di bawah ini ilmu kita, ini penengahnya adalah risiko operasional. Kemudian ada IT security, ada risiko kredit, ini maksudnya risiko untuk reputasi. Kemudian ada keuangan, ini merupakan satu yang bukan didorong, tapi yang harus memiliki value yang cukup. Value ini berarti tingkat informasi yang lebih baik, mengenai informasi risiko, mengenai kecepatan dari informasi, juga mengenai dari biaya informasi. Yang uniknya kalau manajemen risiko, mungkin kalau di jurusan manajemen termasuk mata kuliah yang diminati. Tapi kalau di sistem informasi biasanya manajemen risiko sangat diminati. Kenapa diminati? Nanti kita akan lihat alasannya kenapa. Nah, dari semua itu terintegrasilah yang namanya GRC. Jadi GRC merupakan kumpulan-kumpulan dari masalah, kemudian terintegrasi. Ini yang ada di sebelah kanan ini ya, terintegrasinya. Jadi itu alasannya mengapa dia muncul, berarti ada satu yang menggerakkan, juga ada satu nilai yang ingin kita angkat.
Nilai ini bisa menjadi nilai jual, bisa menjadi nilai daya saing, juga bisa nilai pembanding untuk memperoleh keunggulan dari suatu perusahaan. Jadi ada dua ya, satu yang digerakkan karena pengaruh dari luar, satu karena ada nilai yang kita ingin kejar. Jadi kalau ditanya mengapa GRC muncul, ya konsep pertama karena ada yang memaksanya dari luar, kemudian ada juga nilai yang ingin diangkat sebagai nilai buat perbandingan atau daya saing. Nah, pada masa depan harapannya GRC seperti ini. Jadi nanti perkuliahan kita itu mencakup semuanya ini. Kita lihat mana bagian manajemen, mana bagian dari sistem informasi ya. Dan magister sistem informasi, kalau kita lihat di sini, itu yang bagian mana coba ya. Ini merupakan input dari suatu sistem GRC, ada masalah dari audit, ada RCSA, RCSA itu adalah risiko self compliant, jadi self assessment. Ini merupakan suatu proses untuk menilai diri sendiri. Risk control and self assessment RCSA. Ada kehilangan data, ada pengontrolan IT, ada perilaku dari suatu risiko. Nah, ini input-inputnya. Nah, kita seorang sistem informasi itu mendekatinya dengan ilmu-ilmu baru ya. Ilmu sekarang ada natural language processing, ada predictive modeling, ya behavioral modeling, financial modeling. Ini ilmu sistem informasi yang diterapkan di ilmu GRC. Nah, ini ilmu-ilmunya yang diterapkan kalau kita lihat di sini ya. Ini semua ilmu-ilmu baru yang ada di sistem informasi. Ada network analysis, ini melihat bagaimana jaringan dari sosial media, ada text mining, data mining, ada benchmarking. Ini semuanya muncul karena ada pengaruh big data, jadi ada big analysis. Nah, outputnya itu merupakan yang sekarang disebut dengan, mungkin sudah mengenal namanya business intelligence ya. Sekarang kalau di dalam GRC itu keluarannya berupa risk intelligence. Jadi sistem yang memperhatikan risiko lebih awal atau lebih prioritas dibandingkan dengan profit. Kemudian ada control intelligence, melihat apa saja yang menjadi faktor-faktor pengontrol di dalam sistem GRC ini. Pengontrol ini maksudnya pengontrol buat memverifikasi, memvalidasi, jangan sampai terjadi risiko. Ada customer intelligence, melihat bagaimana customer yang potensial, customer yang harus dipelihara dengan baik ya. Kemudian bagaimana mencari customer baru. Mungkin dulu namanya sering disebut dengan CRM ya. Kalau sekarang terkenalnya customer intelligence, sama aja. Ini perkembangan dari CRM. Employee intelligence ini juga melihat bagaimana potensi dari setiap karyawan sampai vendor intelligence. Ini outputnya dari GRC. Kemudian kalau digabung atau dikumpulkan, kita biasa menyebut ilmu lamanya sebagai risk register. Ini melihat beberapa risiko yang sering muncul, dicatat, kontrol inventory, proses model ya. Ini merupakan kumpulan yang merupakan kumulatif yang dicatat setiap tahun. Organisasi hierarki, KRI library, KRI library itu adalah key risk indicator. Ini key risk indicator ini sama dengan risk sensor yang pernah saya jelaskan di minggu lalu. Jadi indikator risiko atau sebutnya dengan sensor risiko yang muncul dan harus diberikan alarm jika dia muncul supaya perusahaan bisa cepat-cepat mencegahnya, jangan sampai risiko mengakibatkan satu impact yang berbahaya. Model inventory, ini proses penyimpanan, behavioral inventory melihat bagaimana perilaku dari bisnis kita, budaya bisnis kita, bagaimana mengontrol berdasarkan perilaku dan strategi. Nanti kita akan lihat perilaku dan strategi. Nah, ilmu informasinya itu membuat suatu GRC yang strategis. Di sini nanti kita akan pelajari di minggu depan yang namanya bagaimana informasi membantu risiko finansial.
operational risk dari KOSO seperti apa, kemudian sistem informasinya bagaimana supaya bisa menangani operational risk, IT risk, ini mulai dari risiko aset sampai risiko berjalan dan risiko dari suatu sistem layanan. KYC, know your customer, ini proses untuk mendeteksi calon dari customer, supaya kita mengetahui jangan sampai customer tersebut itu melanggar peraturan. Misalkan customernya adalah calon orang-orang koruptor, nah sebelum dia masuk ke bank itu harus dicek dulu koruptor, kemudian teroris, itu ada know your customer. Jika dananya, jangan sampai dana yang diberikan merupakan dana dari pencucian uang, itu KYC ya. Kemudian ada trade surveillance, ya financial crime risk, compliance risk, ini biasanya ilmu ini dipakai di perbankan. Jadi untuk mencegah jangan sampai muncul customer yang nanti bermasalah. Ya kalau kalimatnya bisa di googling, lihat di Google. Kalau ada yang belum jelas ya, ini tidak sukar ya. Kalau yang misalkan baru pernah dengar, silakan lihat. Nah kembali ke input, di sini yang paling bawah ada risk appetite, customer data, external data. Ini merupakan masukan yang menjadi sistem kita. Jadi nanti di mata kuliah ini, inputnya yang sebelah kiri, nanti outputnya yang kita buat, kemudian dashboard ini yang diberikan kepada manajer. Jadi manajer melihat di dashboard apa saja yang harus mereka gunakan buat mengambil keputusan. Jadi informasinya mengambil input, kemudian mengeluarkan suatu ke dashboard ke manajer. Nah, output dan agregasi ini merupakan teorinya. Jadi teorinya ada di agregasi, nanti tampilan bagi manajernya itu ada di dashboard. Nah, seperti ini. Nanti mungkin contohnya pertemuan setelah UTS kita baca namanya Know Your Customer atau Customer Due Diligence. Ini untuk melihat profil dari customer itu ya. Itu ilmu dari kita. Jadi secara singkat ini perjalanan dari ilmu kita, ini kita akan membuat semua yang ada di sini. Nah, bentar, saya perlihatkan gambar dari ya ini. Jadi yang kedepannya arahan yang namanya GRC ini saya ambil dari video yang saya bagikan di Classroom Google adalah seperti ini. Nah, jadi jadi perbaikan ke depan, kemudian orientasi dari sistem yang akan dikontrol ini itu bukan hanya kepada proses saja, tetapi kepada perilaku. Jadi melihat pola-pola perilaku dari customer, dari buyer, bagaimana cara mengefisiensinya bukan berdasarkan dari dana, tapi berdasarkan dari perilaku customer dan perilaku kerja. Kemudian pengontrolnya ada manajemen risiko, bukan dari kontrol manajemen yang hanya melihat keuntungan saja, tapi dari sisi manajemen risiko. Jadi kita menggunakan pendekatan secara strategis, gitu ya. Jadi ini intinya. Jadi bagaimana irisannya dengan ilmu kita ya, pendekatan secara strategis ini membutuhkan data. Data itu yang nanti kita akan supply, yang akan kita masukkan di dalam sistem informasinya. Oke. Ya, jadi sekali lagi ilmu ini akan melakukan beberapa pendekatan strategis. Jadi mana yang paling strategis? Yang strategis itu berarti yang sudah dikaji bahwa kalau dikerjakan itu kemampuannya kita cukup dan bisa memberikan daya saing atau daya kompetisi kepada dengan yang ditawarkan oleh kompetitor. Itu yang disebut dengan pendekatan secara strategis. Di dalam GRC, sesuai dengan judul dari kuliah hari ini mengenai konsep GRC. Dalam konsep GRC itu
pendekatannya adalah pendekatan secara strategis. Kita akan lihat pendekatan strategis itu ada pendekatan strategi, ada melingkan strategi dengan GRC supaya keinginan dari strategi bisnis dari Dewan Direksi atau top level manajemen itu dapat dibantu dengan ilmu GRC. Kemudian pendekatannya secara resiko ya, secara resiko di sini. Kita lihat apa saja bagaimana caranya. Nah, pertama-tama yang secara strategis. Jadi tadi sudah saya ceritakan, sekarang kita lihat teorinya. Bagaimana sih teorinya dari ilmu ini? Jadi teorinya seperti apa ya? Nah, teori pertama yang saya berikan di sini adalah teori dari pendekatan integrasi GRC. Jadi yang namanya GRC itu merupakan satu kesatuan mengintegrasikan minimal 5 ini. Di dalam GRC ini komponennya ada 5 yang kita integrasikan. Yang pertama adalah integrasi dari pendekatan strategis. Jadi semua keinginan strategis itu yang menjadi awal dari penggerak GRC. Yang kedua adalah karena yang mungkin kita berbicara salah arah jarum jam, meningkatkan alignment dengan komponen GRC. Jadi perusahaan harus benar-benar mengelola program ini supaya bisnis dengan komponen GRC tadi, komponen GRC itu komponen G, R, dan C, ya, itu menjadi meningkat. Contohnya kalau kita ingin mengelola apa ya, misalkan kita ingin meningkatkan inovasi, nah, barang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, mana yang sudah kita kelola dengan baik, mana yang resikonya sudah kita kuasai. Nah, itu peningkatan GRC. Ini ada 5 mengintegrasikan, kemudian ada bahasa yang harus disesuaikan, ada resiko appetite yang harus kita pilih, dan kelima adalah compliance. Nah, kita bergerak sedikit cepat lah. Apa saja yang ada di sini? Pertama dari strategi ya, kita lihat di sini strategi. Mungkin kalau dengar strategi itu maksudnya seperti apa sih kalau di Microsoft Steward Master maksudnya strategi? Strategi ini adalah semua kiat-kiat, mungkin kita enaknya sebutnya kiat-kiat ya, cara-cara kita bergerak. Kita suka mengumpamakan yang namanya strategi dan bis ini seperti sebuah mobil. Saya umpamakan dengan sebuah mobil yang menjadi tujuannya itu adalah goalnya, bisnisnya. Kemudian yang mobilnya adalah GRC-nya. Jadi mobilnya ada GRC-nya dan di dalam perjalanan kalau kita mengendarai mobil itu kita ingin tahu tujuannya kemana. Kita bisa memilih beberapa rute, itu merupakan strategi. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya, ya tentunya kita harus mempersiapkan asetnya supaya mobil kita bisa jalan. Ada sumber daya manusia, sumber daya IT, sumber daya apa yang kendaraannya itu yang harus kita persiapkan. Nanti di tengah perjalanan, GRC itu merupakan supirnya. Jadi dia yang menggerakkan suatu perusahaan. Jika ternyata di perjalanan itu ada rambu-rambu, nah rambu-rambu itu merupakan compliant. Jadi ilustrasi saya, kita sedang bawa mobil contohnya nih, kita sedang membawa sebuah mobil, kemudian di tengah perjalanan ada rambu-rambu lalu lintas, itu merupakan compliant. Kemudian ada beberapa aturan yang sudah kita pelajari waktu kita menjadi supir, itu merupakan resiko. Jadi saat kita berjalan, kita nggak boleh terlalu cepat, itu kecepatannya harus berapa, harus lihat ke kiri saat ke kaca spion sebelah kiri, saat kita ingin berbelok ke sebelah kiri, lihat ke kaca spion sebelah kanan saat ingin berbelok ke sebelah kanan, menginjak rem, menginjak persneling, itu merupakan resiko yang sudah biasa kita kerjakan. Jadi di dalam informasi, resiko itu bukan sesuatu yang ditunggu, tetapi yang sudah
sudah biasa mengendarai ke kiri kanan itu merupakan G-nya, governance. Jadi saya ilustrasikan sebagai sebuah mobil, G-nya adalah kemudi kita, R-nya itu mata kita dan perasaan kita saat menggerakkan, rambu-rambu merupakan compliance. Dan tujuan dari mobil kita itu merupakan goal-nya dari bisnis kita. Nah, cara mencapainya itu pakai strategi. Mau yang mana? Apakah mau lewat tol? Kalau sopirnya sopir truk, itu nggak menguasai sopir truk. SIM-nya beda sekarang. Tidak boleh dia harusnya sopir truk, tapi dipaksakan untuk mengendarai mobil pribadi, atau sebaliknya. Nah, GRC ini sesuai dengan perusahaannya. Kita mau bagaimana cara mengelolanya. Jadi pendekatannya harus orang yang tepat ya, harus orang yang tepat, sistem yang tepat, yang bisa melihat semua sensor resiko dengan tepat. Jangan panik, misalkan tiba-tiba lagi jalan kita berkendara, tiba-tiba mobil depan mengerem mendadak ya, kita cukup ngerem mendadak tapi jangan panik. Kalau tiba-tiba di depan ada yang melemparkan sesuatu ke tengah jalan, misalkan kita juga jangan panik. Nah, ketidakpanikan tersebut itu merupakan GRC yang sudah maturitas, sudah sangat dewasa. Jadi cara untuk mengasumsikan mungkin dengan cara mobil lebih gampang ya, lebih gampang. Nah, misalkan di dalam perjalanan ini, ternyata kita kembali ke slide yang tadi ya, ke slide yang strategi di sini. Nanti kita bisa memilih nih rute yang mana ya. Nah, kemudian saat kita mengerjakan, kita harus menjadi satu. Jadi mata kita melihat rambu, melihat jalan, pengetahuan kita mengenai rambu, lalu lintas, mana yang harus dikerjakan, mana harus berhenti, mana kecepatan yang tidak boleh dilakukan, itu harus menjadi satu, sudah menjadi kebiasaan rutin. Nah, itulah yang digambarkan di sini sebagai suatu alignment. Jadi yang nama alignment bukan hanya kesesuaian, tetapi sudah terjadi suatu koordinasi yang bergerak secara spontan dan alami. Jelasnya, jadi di mata kuliah arti strategi yang namanya alignment. Alignment ini, kenapa? Takut sudah berlanjut. Saya lupa lagi tadi yang governance itu kan kemudinya. Yang risk-nya itu mata kita untuk mengakses risk. Lalu yang C itu apa? Saya lupa lagi untuk. C itu rambunya. Rambu-rambu jalan, rambu yang ada di tanah, yang ada di pinggir itu rambunya itu merupakan C-nya. Oke. Nah, kadang-kadang kita kalau berkendara di luar negeri itu suka ada rambu yang aneh yang nggak ada di Indonesia ya. Nah, itu juga berarti kita harus mengetahui regulasi yang baru atau apa rambu-rambunya. Mungkin kita masuk ke daerah tertentu yang rambu-rambunya tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ya, itu harus kita amati. Nah, cara pemahaman membawa mobil ini paling mudah karena kita harus sifatnya adaptif ya. Tidak boleh seperti robot. Robot nggak bisa menggantikan manusia sepenuhnya, sampai sekarang pun tidak bisa. Apalagi kalau bawa mobilnya di Indonesia ya. Ada yang depannya yang tukang beca ya, kecepatannya nggak bisa ditentukan. Kita jumlah kendaraannya banyak dan heterogen, itu yang menyulitkan. Tapi itu merupakan contoh yang cocok bagi perusahaan. Jadi perusahaan itu akan mengatasi masalah yang heterogen, yang tidak sama setiap saat. Nah, supaya bisa bagus, nah kita lihat gambar yang ini. Gambar ini memperlihat bahwa kita sudah alignment, sudah otomatis lah. Kita kalau bawa mobil sudah pakai feeling sekarang ya. Sudah pakai feeling, sudah nggak harus lagi menghafal, tidak. Nah, feeling tersebut itu yang kita sebut sebagai GRC yang sudah alignment. Jadi GRC yang sudah alignment itu adalah sudah lagi tidak harus buka buku, sudah otomatis tubuh kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini merupakan gambarannya. Jadi di gambar sini yang namanya strategi, proses, manusia, teknologi itu sudah kerjasamanya sudah tahu, sudah otomatis. Nggak perlu lagi baca buku panduan, maka sudah tahu apa yang harus dikerjakan, sudah kegiatan sehari-hari. Artinya pekerja yang perusahaannya menggunakan GRC, mereka sudah tidak merasa terbebani karena sudah terbiasa. Nah, ini perlu dilatih. Alignment-nya antara setiap komponen supaya mata kita melihat, pikiran kita tenang, tangan kita otomatis, apalagi yang tidak bawa mobil yang bawa mobilnya secara manual itu kan sudah otomatis kaki kiri kaki kanan otomatis ya. Nah, inilah yang didukung oleh GRC, berarti ada operasional manajemen, berarti pekerjaan yang di depan kita.
Kemudian kita menjadi supir yang baik. Jadi mempunyai etika yang baik, efisiensinya bagus, selalu meningkatkan efektivitas. Nah, GRC ini berarti kita membawa dengan supir yang baik sampai ke tujuan, tidak terburu-buru, juga tidak terlalu lambat. Semuanya sudah terkontrol di tubuh kita, dan kita sehat jasmani dan rohani gitu ya. Itu adalah contoh dari alignment yang baik gitu. Jadi konsep dari GRC tidak suka, kita bisa mengerti kalau kita membayangkan kita punya sopir yang baik, perusahaan juga tenang. Dia akan jam kepergiannya sesuai, ketibaannya juga sesuai, dan kita tidak khawatir dia akan celaka di jalan. Itulah salah satu dari ilustrasi yang bagus mungkin saya pikir ya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah bahasa, apa sih disebut dengan bahasa ya? Biasanya kalau di dalam sistem pengelolaan itu maksudnya bahasa komunikasi. Komunikasi ini berupa komunikasi data. Datanya bukan data manual atau data lisan, tetapi datanya berupa dokumentasi secara digital ataupun secara analog. Dan data ini harus bisa dapat di-sharing bagi yang membutuhkan. Seperti tadi saya ceritakan di awal, orang membuat promosi tapi tidak bisa melihat data hasilnya. Apakah tercapai atau tidak tercapai, berarti terjadi silo. Kalau baca di ilmu silo itu ada 3 ya, ada silo operasional, ada silo karena tidak sesuai dengan standar, misalkan standarnya itu harus 10 laporan per hari, tetapi dia membuat menjadi 20 laporan, berarti ada ketidaksamaan dari sisi standar. Jadi, tapi di sini yang kita bicarakan adalah silonya berupa data. Ada silo karena kolaborasi, ada juga silo karena standar ya. Di sini silonya adalah data. Berarti data atau informasi kalau tidak bisa dikomunikasikan atau pada saat dibutuhkan, itu berarti ada sesuatu mengganggu proses ini. Misalkan saya mau disuruh oleh atasan, ayo sekarang promosi. Dan di sini ada yang bekerja bidangnya promosi. Oke, kita promosikan. Kemudian ayo kita mencari inovasi baru. Nah, inovasi baru ini yang kita jual harus barang atau produk atau jasa yang sudah stabil. Jadi kalau belum stabil ya jangan dilakukan promosi atau lakukan proses inovasi. Nanti kalau dipromosi ternyata kualitasnya tidak stabil, berbahaya. Nah, untuk tahu stabilnya ada komunikasi. Di sini saya berikan gambar ada 4 yang berkomunikasi ya. Mulai dari pengontrolan secara aturan, hukum, nanti ada SOX itu Sarbanes-Oxley. Silahkan nanti googling, lihat apa sih sebut dengan Sarbanes-Oxley, atau lihat dari buku-buku acuan yang sudah diberikan, apa itu Sarbanes-Oxley, akuntansi publik, GAP, COVID seperti apa, itu pengontrolnya, pengendalinya. Kemudian ada kerangka kerja dari strategi perusahaan, manajemen risiko, ini merupakan kerangka kerja. Ada strategi business continuity plan, kalau perusahaan tiba-tiba terjadi masalah, terjadi boykot, perusahaannya kebanjiran, kecurian, nah itu tetap perusahaan bisa terus berlanjut. Terjadi masa pandemik, nah kalau perusahaan-perusahaan yang tidak punya business continuity plan atau disaster recovery itu bisa kelihatan. Karena mungkin mereka sudah 2 tahun ini sudah sangat berat untuk menjalankannya. Bahasa-bahasa ini berarti kita komunikasikan dengan kinerja dan akuntabilitas. Ya, semuanya kita komunikasikan. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Investor keinginannya apa, cepat-cepat kita proses. Kinerja ada yang berkurang, cepat-cepat kita perbaiki. Kinerja ini berupa laporan untuk dijadikan bahan bukti audit, misalkan laporan pajak, jangan sampai menunggak. Laporan dari pengiriman barang jangan berlama-lama, tidak dicatat, tidak dibukukan. Nah, itu merupakan kinerja dari data, dari informasi baik yang tersimpan maupun yang harus diteruskan. Jangan kebalik ya. Harusnya diteruskan malah disimpan, harusnya disimpan malah diteruskan itu. Itu kinerja yang disebut dengan kinerja. Oke, itu contohnya. Sekarang kita masuk ke
Tadi masuk ke strategi, sekarang pendekatan dari risiko. Jadi strategi itu yang kalau diulangi ternyata menghasilkan hasil yang sesuai dengan dugaan kita, itu disebut strategi yang baik. Kalau kita lakukan terus-menerus, ternyata strategi tersebut menghasilkan hasil yang terukur dan sama seperti dugaan kita, itu namanya best practice. Jelas ya? Kalau saya ulangi ya. Strategi yang dilakukan sesuai dengan keinginan kita, itu nama strategi yang terbaik. Nah, strategi yang diulang-ulang itu akan menghasilkan keluaran yang sama dan terukur, itu namanya best practice. Ini adalah definisi dari COBIT. Jadi COBIT dalam tata kelola mengatakan kalau strategi yang diulang itu menghasilkan hasil yang terukur dan sesuai dengan dugaan kita, namanya best practice. Nah, orang Indonesia biasanya menyebut best practice itu sebagai kiat-kiat. Apa sih kiat-kiatnya? Apa sih best practice-nya supaya kalau dilakukan hasilnya adalah sesuai. Indonesia paling gampang menerjemahkan best practice dengan kata kiat-kiat. Itu merupakan kiat-kiatnya. Nah, sekarang keunggulan yang kedua tadi dari pendekatan strategis, sekarang dari sisi resiko. Jadi GRC ini tidak mencari keuntungan yang cukup terlalu besar atau berlebihan, tetapi lihat resikonya. Bisa dikontrol atau tidak resikonya. Nah, apa saja resiko? Kita akan lihat di sini resikonya ya. Bentar. Pertama kita definisikan dulu. Nah, sekarang kan kebetulan mata kuliah manajemen risiko lagi berjalan bersama-sama ya. Jadi saya sedikit bahas lah. Jadi kalau dilihat dari sini yang namanya resiko, ini salah satu definisi. Nah, seperti ini. Jadi resiko itu sesuatu pengukuran dari kondisi yang tidak pasti dalam mencapai suatu tujuan kinerja dan sasaran dari cost schedule yang sudah didefinisikan, dari semua kendala kinerja yang sudah didefinisikan. Jadi yang namanya resiko mengukur suatu ketidakpastian apakah sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Nah, resiko yang sudah kita ketahui, kita tambah lagi. Misalnya kalau perusahaan itu akan menambah dengan resiko baru, dipelajari lagi. Karena di balik dari resiko itu ada profit. Misalkan dulu dia perusahaannya hanya lokal. Sekarang melebarkan menjadi satu sistem yang antar kota. Dari antar kota, dia ingin menjual ke luar negeri menggunakan marketplace. Berarti dia harus mempelajari resikonya itu apa. Orang dalam bisnis tidak takut sama resiko, tapi dia akan mempelajari apakah resikonya dikuasai atau tidak. Kalau resikonya dikuasai, maka dia punya kemampuan buat peluang mendapatkan profit. Nah, resiko yang dikuasai namanya risk appetite. Appetite itu artinya kan keinginan kita kalau makan sesuatu, inginnya makan apa ya yang paling kita sukain. Berarti ini resiko apa yang dapat kita kuasai yang bisa menjadikan keuntungan. Itu namanya risk appetite. Definisi kedua tidak jauh berbeda, kita harus melihat bagaimana efek positif dan negatif dari suatu sasaran yang kita kejar. Nah, kalau kita lihat risiko, ada keuntungannya, ada kerugiannya. Jika keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya atau dibandingkan dengan effort-nya, maka risiko akan diambil. Dia orang seperti pasti, di sini yang dia pelajari adalah kalau perusahaannya meminta kita melihat peluang baru, berarti risiko baru, kita harus mengikuti dengan sistem informasi. Sistem informasinya bisa sistem informasi eksekutif, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, tergantung yang diminta. Tadi sebagai contoh kita ingin memperlebar perusahaan, nah, gimana caranya supaya bisa mengontrol para manajer yang ada di daerah? Kita buat sistem eksekutif misalkan. Nah, jadi risiko di sini dalam GRC kita melihat risiko mana yang sudah kita kuasai. Kemudian setelah itu kalau ada risiko yang ingin ditambahi, kita lihat apakah sudah terkontrol, sudah bisa kita kontrol atau tidak. Jika sudah bisa, kita ambil, kita perluas risikonya. Jadi perusahaan akan menghindari risiko yang tidak dikuasai karena impact-nya bisa berbahaya. Tetapi risiko yang dapat dikuasai bisa menguntungkan profit, itu yang diambil. Nah, orang estimasi harus lihat, oh ini kalau perusahaan saya berubah setiap saat, kita harus bisa ngikutin. Perubahan adaptasi dari setiap perusahaan tidak boleh kita tolak. Kita tidak bisa, aduh saya orang manajer, IT manager tidak mengerti, nggak bisa. Kita harus ngikutin semua keinginan dia ya, keinginan dia.
Contohnya misalkan kalau di paling gampang di MSc ya, itu dulu waktu pertama kali ada peraturan buat mensitasi karya dosen, itu mahasiswa protes. Kenapa harus mensitasi karya dosen gitu ya? Tapi itu merupakan keinginan dari Unikom supaya nama Unikom di tingkat data hak cipta itu muncul gitu ya. Kemudian Unikom harus setiap yang lulus itu harus membuat hak cipta. Dulu mahasiswa protes, keluar uang besar karena hak ciptanya besar, tetap situnya menjadi susah kalau harus mendata lebih banyak lagi. Itu adalah merupakan risiko yang ditambahkan oleh perusahaan. Nah, kita seorang masih bisa nggak mengikuti keinginan dari perusahaan? Kadang-kadang keinginan bisnis itu tidak masuk dengan logika, tapi kita harus membuat algoritmanya, itu istilah dalam orang bisnisnya. Jadi orang IT itu suka menerima proyek yang di luar logika. Tapi bagaimanapun di luar logikanya, kita harus membuat algoritmanya. Nah, itu hebatnya orang sistem informasi. Jadi yang logika maupun tidak logika, kita buat sistem informasinya, kita buat logikanya, kita buat dalam bentuk algoritmanya. Begitu ya. Jadi kalau saya suka ketemu ke perusahaan-perusahaan, ada beberapa orang DevOps itu orang yang mengembangkan program, kadang-kadang dia suka komplain karena bosnya minta sesuatu yang di luar masuk akal gitu ya. Saya katakan kepada dia, yang namanya orang DevOps, berarti orang pengembang sistem informasi, orang informatika, ya harus bisa membuat algoritma sebagaimanapun perintahnya itu masuk logika atau tidak logika. Kalau di S1 belajar kuliah logika pemrograman dan algoritma, tapi kalau di ilmu hidup, itu yang tidak logika pun kita buat algoritmanya. Itu saya katakan kepada mereka. Akhirnya mereka semangat dan bisa membuat satu pengembangan sistem. Ini adalah, sebentar sebelum saya masuk dulu, gambar contoh dari suatu pemrosesan menggunakan resiko. Mungkin saya perlihatkan gambar dulu yang ini ya. Nah, ini adalah proses dari manajemen risiko. Bagi yang belum tahu, ini merupakan gambar yang sederhana dari manajemen risiko karena mata kuliah manajemen risiko juga bersama-sama ya. Ini yang dibuat oleh Amerika dan New Zealand, namanya standar AS, dari Amerika, ANZ, New Zealand, jadi AS-ANZ 4360199, dibuat tahun 1999. Nah, bagaimana cara bacanya? Ini kita lihat bahwa kalau kita membuat risiko, cara paling gampang kita menentukan domainnya. Apa kita risikonya bermain di mana sih domainnya, risikonya? Kemudian tentukan risiko apa saja yang akan kita lakukan. Ada risiko inherited, berarti risiko yang mau tidak mau dikerjakan sesuai dengan bentuk perusahaannya. Jadi kalau kita misalkan bawa mobil truk, ya risikonya tahulah kita mobil truk itu apa yang harus kita kerjakan. Kemudian kita menganalisis risiko. Jika ternyata tujuannya pergi dari Bandung ke Jawa Tengah misalnya, rutenya pakai yang mana, risikonya mana, kita analisis risikonya. Risiko yang ternyata tidak kita kuasai, baik proses pencegahannya, apalagi proses mitigasinya, apalagi impact-nya kita tidak bisa kuasai, jangan. Kita menganalisis risiko yang bisa kita cegah, kalau terjadi bisa kita pulihkan, namanya mitigasi. Kalau dimitigasi, impact-nya bisa kita tangani, nggak terlalu besar. Jadi ada 3 ya. Kita bisa mendeteksi, kemudian kita cegah. Kalau ternyata tetap terjadi, kita bisa perbaiki, kita mitigasi. Kalau dimitigasi, impact-nya jangan berlama-lama dan juga cepat teratasi. Nah, itu kita analisis. Namanya adalah risk analysis atau risiko analisis risiko. Namanya RA. Kalau dalam sebuah bisnis namanya RA. Nah, biasanya RA ini akan dibandingkan dengan bisnis impact analysis, tapi tidak saya ajarkan sekarang. Jadi ada RA, ada BIA. Nah, sekarang RA dulu saja. Kemudian dari sana kita evaluasi, kita nilai, dan akhirnya kita sepakati untuk mengerjakannya. Ini namanya manajemen proses di dalam suatu risiko. Itu cara mengerjakannya. Nah, dalam bentuk lain sering juga digambarkan seperti ini. Nah, seperti ini.
Coba lihat dulu sebentar, amati supaya saya jangan terlalu cepat. Ya, ini gambarnya. Ini merupakan gambar yang paling umum dari proses manajemen risiko. Jadi identifikasi, assess, kemudian exploit, mendevelop strategi buat mengatasi risiko. Nah, saya suka berkelakar ya kepada mahasiswa, mungkin saya ulangi lagi. Jika seandainya mahasiswa diminta menjadi seorang CEO, mungkin pada saat setelah lulus, pas mau wisuda, tiba-tiba ayo menjadi CEO PT yang cukup terkenal. Nah pertanyaannya, sanggup nggak atau berani nggak? Wah, mahasiswa bilang mengatakan, saya pasti berani Pak. Oke, kalau berani, hitung-hitungannya apa? Hitung-hitungannya. Dulu ada mahasiswa S1, baru lulus, diminta menjadi wakil kepala cabang di satu bank yang ada di Tasikmalaya. Dia kebetulan setelah lulus itu sering menawarkan kartu kredit dan saya jadi nasabahnya. Karena dia tahu saya dosen dan dia juga mahasiswa Unikom, dia tanya, Pak, saya ditawarkan untuk jadi wakil dari direktur cabang di Tasikmalaya. Padahal saya baru jadi manajer dari pemasaran kartu kredit. Kira-kira terima nggak Pak? Saya bilang pasti diterima, tapi yang jadi masalah adalah hitung-hitungannya, bagaimana hitung-hitungannya. Dia merasa kurang yakin karena pertama biasa, orang Indonesia itu kalau belum pengalaman pasti khawatir. Yang kedua, kalau belum pengalaman berani berarti nekat. Nah, tinggal lihat apakah dia nekat atau dia khawatir. Saya bilang nekat pun juga ada hitung-hitungan. Tidak takut pun mundur ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya apa? Kita lihat resikonya kalau kamu jadi kepala cabang, apa sih resikonya? Oke, kita bagi dua. Satu tabel resiko dan satu tabel profit. Resiko berarti challenge. Tantangannya apa? Tantangannya harus belajar baru. Wah, belajar oke. Tantangannya harus bisa memimpin orang-orang yang lebih senior. Sanggup? Wah, dia agak bingung gimana memimpin yang lebih senior. Tantangan berikutnya harus mempelajari lebih lanjut lagi mengenai ilmu manajer. Karena pemimpin cabang itu banyak yang dipelajari. Sering rapat. Harus tinggal di sana, karena dia di Bandung harus tinggal di sana. Nah, keuntungannya tentu dari salary, keuntungannya dari sisi karir menguntungkan. Kita timbang-timbang apakah effort untuk resiko dengan effort untuk karir dengan profit mana lebih besar, mana yang bisa kita handle. Ternyata setelah kita bicara seperti itu, dia mengatakan, wah saya bisa Pak mengatasi semua resiko aja kalau semua seperti ini. Nah itu contoh kita menganalisis resiko tanpa kita mempelajari ilmu resiko dengan buku yang cukup tebal. Sangat sederhana. Maka kalau di S1 saya suka cerita, kalau kamu misalkan punya pacar seorang model artis terkenal, berani nggak? Kalau di S1, kalau di S2, saya nggak berani bercerita seperti itu ya. Ya kalau di situ saya terkata berani nggak? Oke, kalau berani apa hitung-hitungannya? Dari sisi makan, model terkenal itu makannya sedikit karena diet. Mengantar-ngantar, cukup mereka bisa diantar dengan mudah, sekarang ada Grab. Berpikir dengan banyak bercerita supaya mereka bisa bercerita tidak bingung saat nanti mereka bertemu, bisa nggak? Nah, itulah salah satu contoh ya kalau kita menganalisis resiko. Jadi resiko tersebut analisis resiko bukan termasuk yang sulit. Tetapi masalahnya adalah setelah dijalankan, jangan sampai ada analisis yang terlewatkan. Nah, itu jadi masalah. Jangan sampai terlewatkan sehingga dampak yang tidak diduga muncul. Itu yang jadi masalahnya. Resiko ini dalam sistem GRC ada yang sudah menerapkan dengan baik, itu dari Deloitte. Nih, saya akan perlihatkan itu kehebatannya dari Deloitte ya. Tapi sebelum ke sana, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Coba saya lihat dulu. Mungkin di chatting ada yang mau ditanyakan lewat chatting. Oh, nggak ada ya. Nah, maaf Pak Evi, ya, tadi silakan. ada ini perbedaan dengar mungkin saya atau Bu Nita yang berbeda. Nah, untuk R itu mata atau rasa katanya Pak? Ya. Jadi R itu biasanya indera ya, semua indera itu. Oh, oke. Jadi biasanya kalau saya lebih tepat tuh indera. Jadi indera kita ya. Nah, otak kita yang menafsirkan antara rambu dengan arti itu adalah compliance.
Jadi Kopka itu yang ada di luar, rambu, tapi indera kita adalah R-nya. Gitu. Nah, G-nya itu tangan kita, motorik kita yang mengerjakan gitu. Jadi mata kita, pendengaran kita, udara, kalau kaca terbuka kita merasa itu indera itu merupakan R-nya. Saya pernah menyebutnya sebagai sensor sensor resiko, berarti dia indera, begitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini saya kasih contoh adalah contoh dari Deloitte. Jadi Deloitte itu punya namanya risk intelligence yang pertama, bukan yang terbaik ya, tapi yang pertama. Jadi kalau saya tadi cerita di slide yang pertama itu ada beberapa ilmu kecerdasan selain risk intelligence, ada risk intelligence, customer intelligence, vendor intelligence, itu ilmu baru yang muncul tahun 2014. Tapi ceritanya kalah dengan business intelligence. Nah, risk intelligence yang pertama dan mungkin cukup terkenal itu adalah buatan dari Deloitte, dari perusahaan di Inggris ini. Ini ceritanya. Jadi katanya dalam ilmu Deloitte ini, Deloitte membuat suatu sistem risk intelligence enterprise, trademark, jadikan trademark. Fokusnya ini memelihara supaya terjadi balance antara risiko dan profit atau risiko dengan reward. Usaha untuk mengelola risiko dan usaha untuk mencapai keuntungan ini harus balance. Kalau bisa, effort untuk melakukan risiko jauh lebih kecil daripada yang seharusnya, sehingga reward menjadi lebih besar gitu ya. Program manajemen risiko yang efektif ini fokus secara simultan, terus-menerus, jangan berhenti. Jadi yang namanya risiko itu kalau kita berkendara, itu dari awal kita menjalankan mobil sampai tujuan. Kadang-kadang orang suka berpikir risiko cuma di awal. Tidak, risiko itu dari awal kita mendapat proyek, sambil jalan kita masih ada analisis risiko, sambil kita menyelesaikan sampai tujuan masih ada analisis risiko. Jadi risiko itu secara simultanus terus berjalan, untuk satu nilai yang kita lindungi, keamanan kita, dan untuk nilai dari value yang kita buat. Nilai yang kita lindungi biasanya muncul karena driver, tadi sudah saya ceritakannya, karena pendorong, itu nilai yang kita lindungi. Nilai yang kita ciptakan, itu merupakan nilai value menjadi nilai kompetisi kita. Jadi ada nilai yang kita lindungi, itu muncul karena adanya beberapa penggerak atau yang memaksa kita, value protection. Value creation itu biasanya nilai perbandingan dan nilai daya saing. Itu yang menjadi value creation. Nah, Deloitte ini memberikan satu contoh model 10 tahapan untuk mengatasi perusahaan yang memiliki kecerdasan secara risiko. Mengapa bukan kecerdasan secara profit? Karena kalau kita mengejar profit biasanya berbahaya. Tapi kalau kita menggunakan risiko, terlebih dahulu profitnya akan mengikuti. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini gambarnya berupa prisma, seperti ini. Tahapannya ada di sebelah kiri, tahapannya. Sebut dengan 9 prinsip dari manajemen intelligence. Sekali lagi, ini merupakan yang pertama ya. Sekarang sudah banyak, bukan hanya Deloitte. Tahun 2013 sudah banyak. Jadi kalau lihat nanti di video yang saya berikan, itu sudah banyak, bukan hanya itu. Kita lihat dari bagian atas mungkin, dengan risiko pertama kali dari Dewan Direksi, itu bagian risiko governance. Ini ada mendefinisikan risiko, kerangka kerja risiko, tanggung jawab dan responsibility, transparansi, itu bagian atas. Semuanya ada 9. Di bagian tengah itu merupakan middle management atau kita sebut executive management. Ini berhubungan dengan risiko-risiko infrastruktur, manusia, proses, teknologi. Banyak perusahaan yang tidak menganggap kalau manusia itu adalah suatu aset. Banyak sekali. Itu membuat perusahaan menjadi bisa berbahaya karena tidak berpikir bahwa manusia itu aset. Sini kalau ada yang jadi dosen, kemudian ada dosen yang terbaik yang bisa punya hubungan kerjasama dengan universitas lain, maka dia aset. Dia punya nilai lebih. Mungkin dia bukan Superman ya, mungkin dia
Di bagian pengajaran dia kurang. Tetapi di bagian kerjasama, dia merupakan orang yang pandai mencari kerjasama dan pandai menyelesaikan kerjasama. Berarti dia aset kerjasama. Jangan dia dipaksakan aset tersebut untuk melakukan proses, misalkan disuruh mengerjakan proyek-proyek penelitian yang dia tidak suka. Nah, di sini dia seorang aset. Resiko melihat bahwa kalau dia mengerjakan sesuatu yang dia tidak bisa kuasai, itu akan muncul penanggulangan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan profit. Jadi sekali lagi manusia itu aset. Ini ada di bagian tengah. Dia harus mengerjakan suatu profil risiko yang dia kuasai, jangan profil risiko yang dia tidak kuasai. Kemudian di sini ada juga infrastruktur. Infrastruktur juga sama. Kita harus lihat bebannya, jangan sampai lebih dari beban yang di luar dari profil risikonya. Jadi profil risiko itu menghitung berapa toleransi kita menguasai, kalau kejadian mitigasinya bagaimana, kemudian toleransinya bagaimana, kalau diulang selama setahun, 24 jam, 7 hari, 1 minggu, 1 bulan, 365 hari, apakah dia akan terjadi perubahan atau tidak konsisten dalam menanganinya, itu profil risiko. Itu ada di bagian tengah, digambar. Jadi Deloitte bercerita, kalau orang-orang kemudian kalau suatu pekerjaan, proses, teknologi itu sesuai dengan profil risikonya, maka kita bisa melihat yang namanya common risk infrastruktur yang sudah terbiasa, executive management responsibility, objective assurance and monitoring. Nah itu ya. Kadang-kadang kita suka lupa ada proses yang di luar dari profil risikonya, berarti hati-hati. Dia cerdas karena dia bisa mengukur. Kadang-kadang profil tersebut bisa berubah, bisa hidup. Dia risiko itu atau profil risiko itu hidup, bisa berubah. Tahun ini dengan tahun berikutnya belum tentu sama. Maka disebut dengan intelijen. Bagian bawah, bagian operasional juga sama, mengumpulkan data dari proses sampai pengkelasan risiko. Dulu mungkin karena tidak diminta presentasi dalam bahasa Inggris, belum tahu bahwa kita mampu. Nah, setelah kita diminta, kita presentasi kembali dalam bahasa Inggris, sekarang lebih percaya diri kalau diminta presentasi yang kedua dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti disuruh membuat paper tertulis dalam bahasa Inggris, dalam seminar yang ada di Unicom. Mungkin dulu belum merasa mampu, tapi sekarang mungkin akan bisa lebih mampu di sini. Nah, itu yang pertumbuhan dari kehidupan kita, itu berarti perubahan dari profil risiko. Jika satu perusahaan tidak berubah profil risikonya, nah kata Deloitte, berarti perusahaan tersebut tidak hidup. Tuh, bentar saya kurang jelas. Oke, ya betul. Jadi kalau misalkan perusahaan tidak punya profil risiko yang berubah atau tidak adaptif, berarti dia tidak sanggup mengatasi perubahan dinamika di luar. Karena GRC ini tujuannya mengatasi dinamika yang sangat cepat di luar, yang berubah melampaui pergerakan dari bisnisnya. Oke, sekarang mungkin apakah kita masuk ke yang berikutnya? Di sini adalah mengenai pendekatan risiko dari sisi compliance. Nah, ini ya. Jadi compliance tersebut karena berupa rambu-rambunya, dia harus melihat, memberitahu kalau ada risiko yang kritis. Saya tidak perlu ceritakan semua komponen, tapi dengan ilustrasi tadi sudah bagus. Ada rambu yang harus ditindaklanjuti dengan cepat. Apa kira-kira rambunya? Kalau kita di jalan di lalu lintas ya. Ada rambu-rambu yang tidak harus dilanjuti dengan cepat-cepat. Misalnya kalau ada tulisan hati-hati, ya hati-hati. Kita kurangi kecepatan, nggak usah cepat-cepat. Ada rambu-rambu yang harus cepat-cepat ditindaklanjuti. Gitu. Misalkan jalan licin, wah kita lagi kecepatan tinggi, cepat-cepat kita kurangi pelan-pelan. Nah, ada rambu yang sangat kritis, ada rambu yang hanya mengingatkan. Compliance itu ada yang harus dilaporkan per tahun, ada yang harus dilaporkan rutin per bulan, ada juga compliance harus hanya sekedar dicatat sebagai tanggung jawab secara standar, ada yang dijadikan sebagai knowledge, pengetahuan. Ya, setiap rambu itu fungsinya berbeda, kan ada warna merah, ada kuning ya, apalagi rambu-rambu itu ada warna biru, kalau di Indonesia ada warna biru.
Saya lupa kalau ada di Indonesia ada kan warnanya hijau ya. Saya lupa. Nah, itu setiap warna-warni memperingatkan waktu kita melakukan antisipasi berapa cepat komplain itu. Ada yang per bulan, ada yang per rutin. Misalkan hasil rapat harus dilakukan sosialisasi kepada setiap manajer di bawahnya, itu berapa lama waktunya. Kita hitung waktunya. Nah, orang setiap masa biasanya akan menghitung, mencatat secara otomatis kapan adanya rapat, bisa pakai sistem rapat, kemudian apa saja yang harus diberikan supaya hasil rapat dapat dikontrol. Bisa kalau kita ingin pasang misalkan dalam program SAP, kita bisa merancang laporan dari setiap rapat misalkan. Ada juga yang per tahun, nggak harus cepat-cepat ya. Ini adalah compliant. Berarti kecepatan dalam compliant mengikuti kritiknya atau kritikalnya dari risiko. Kebalikannya, kalau harusnya cepat tapi tidak dilakukan dengan cepat, maka risikonya akan muncul. Itu bahayanya. Di sini saya berikan contoh, ada dari sisi strategi, organisasi, proses, ini ya. Contohlah kita ambil misalkan yang strategi ya. Suatu perusahaan mengembangkan strategi ini paling atas, ternyata harus menentukan regulasi yang relevan. Compliant ini merupakan satu kebutuhan yang berkelanjutan untuk mengintegralkan setiap bagian dalam strategi compliant. Jadi, sesuatu regulasi yang relevan, jangan tidak relevan, berarti rambu-rambunya tidak sesuai. Kebanyakan rambu juga bingung. Coba kita di jalan ada rambunya sangat banyak, kita bingung. Dilarang S itu S 3 garis miring itu artinya apa? Harusnya kan tidak boleh stop. Kalau kita melanggar, kita kena resiko ditilang. Kalau beberapa negara parkir itu pakai jam, lewat dari sekian jam kita ditilang. Jadi ada jam kapan kita boleh parkir dan tidak boleh parkir. Lampu dim kalau kedip 2 itu berarti kita mempersilahkan jalan. Kalau di Indonesia kedip 2 berarti lampu depan kita yang minta jalan, terbalik di situ. Suara klakson, walaupun kita lewat tidak boleh bunyi, alarm apalagi nggak boleh bunyi. Karena yang boleh membawa alarm hanya ambulans atau pemadam kebakaran. Kalau kita biasa banyak yang pakai sirene cukup banyak gitu ya, selain ambulan dan pemadam kebakaran. Oke, kita masuk tahapan akhir, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kuliah-kuliah ini saya berikan sangat singkat ya, supaya jangan terlalu lelah ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Pak Yepri. Ya, silakan. Mau tanya Pak. Di beberapa perusahaan mungkin memang ada bagian divisi atau divisi GRC sendiri. Cuma mungkin untuk terhadap penilaian resikonya dari divisi itu juga memberikan semacam asesmen resiko secara mandiri gitu Pak, untuk di beberapa divisinya. Nah mungkin terkait itu Pak, kalau untuk yang asesmen risiko secara mandiri itu untuk identifikasi atau analisisnya apakah tetap mungkin di divisi itu sendiri atau harus di divisi yang menangani GRC itu Pak? Mungkin itu Pak pertanyaan. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya itu kalau saya ulangi, apakah harus divisi GRC atau divisi yang sendiri terpisah ya? Intinya jangan terjadi silo. Jadi kalau dikerjakan oleh sendiri divisi khusus, saat dibutuhkan datanya dapat diambil. Kalau pakai divisi khusus GRC juga sama, saat dibutuhkan dapat diambil. Jadi dikerjakan boleh terpisah, mandiri sendiri di perusahaan sendiri, atau di departemen semua dikerjakan di GRC. Yang penting pada saat dibutuhkan data tidak boleh tidak keluar, tidak boleh. Itu intinya. Tinggal kebijakan saja dia taruh di mana. Yang jadi masalah ternyata itu adalah kalau perusahaan tersebut tidak merasa penting manajemen risiko. Sekarang ini tidak ada bank yang tidak pakai manajer risiko, tidak ada.
Tapi anehnya banyak sekali perusahaan-perusahaan perdagangan yang bertemu dengan klien yang selalu berganti-ganti, tidak punya manajemen risiko. Tapi kalau di perbankan itu sudah ada, perbankan di bagian finansial sudah, tapi justru perusahaan perdagangan yang seharusnya ada manajemen risiko karena kliennya berubah-ubah, itu tidak pakai. Karena mereka masa, sudah apal, sudah terbiasa. Saya sudah biasa bawa mobil. Mereka tidak pikirkan bagaimana kalau ternyata supirnya diganti ya. Bagaimana kita mentraining orang supaya bisa mengerjakan GRC ini. Nah, ilmu GRC ini bermanfaat kalau kita mentraining orang. Ada orang yang sudah jago mengelola perusahaan, tiba-tiba dia mengundurkan diri karena pensiun misalkan. Bagaimana mengajari manajer baru itu supaya bisa sehandal dia? Gimana caranya? Nah, ilmu GRC ini paling bagus. Kita memberitahu mana rambu-rambu yang paling tepat, yang sering muncul, apa, resikonya apa, mengelolanya bagaimana. Itu paling mudah. Karena biasanya seorang IT manager itu suka pindah-pindah perusahaan, tidak dapat disangkal. Banyak manajer IT yang pindah ke perusahaan lain karena tawaran lebih tinggi. Bagaimana kita bisa mengajari manajer yang penggantinya supaya bisa sama, gitu ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Jelas, siapa yang pulang jelas mungkin? Iya. Nah, dari sisi manajemen risiko, saya tanyakan tadi, mengapa orang sistem informasi lebih suka manajemen risiko dibandingkan dengan orang ekonomi yang harusnya bidang ilmu dia? Salah satu alasannya karena GRC ini, kita hanya mempelajari risiko yang perlu saja. Tidak yang tidak perlu, kita bisa mendefinisikan, dapat domainnya, apa resikonya, bagaimana memitigasinya. Itu kita lebih efektif menggunakan data yang ada di sistem informasi. Saya mungkin kembali ke gambar yang pertama, yang ketiga, yang mungkin ada yang belum lihat semuanya. Nah, saya kembali ke gambar ini. Ini adalah generasi akan datang yang mungkin di zaman pandemi sudah berhasil dikerjakan. Dari gambar ini kita lihat, generasi berikut dari GRC itu merupakan suatu aggregation. Jadi, aggregation merupakan suatu nilai kumulatif yang dibuat otomatis oleh sistem. Jadi, orang sistem informasi itu membuat suatu kumpulan dari agregasi ini. Jadi, output itu yang diinginkan. Nah, secara sistem itu berupa aggregation. Jadi, ini kita kumpulkan. Dari risk register, data dari risiko, kontrol inventory, pengaturan bagaimana cara kontrol, di mana gudang simpan, di mana penyimpanan barang, aturannya, ongkos simpan. Nah, dashboard ini yang dilihat oleh manajer untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau kita bisa buat sistem seperti ini, nanti kalau ganti manajer pun mereka lebih mudah. Mereka tinggal melihat dashboard. Mereka nggak perlu repot-repot lagi baca bagaimana sih menerjemahkan dari laporan keuangan, nggak perlu lagi. Financial risk merupakan bentuk finansial yang sudah dirampingkan menggunakan pendekatan risiko. Nggak perlu lagi lihat laporan keuangan, gimana cara baca laporan keuangan, baca laba rugi, nggak perlu. Mereka bisa langsung mengambil keputusan. Jadi kalau pemimpinnya adalah orang sistem informasi, bukan orang akuntansi, mereka bisa mengambil keputusan. Nah, kebalikannya, jika pemimpinnya orang akuntansi, mereka juga bisa mengambil keputusan untuk masalah operasional risk. Bagaimana sih mengelola bagian operasional di bawah yang selalu bertemu dengan klien yang berbeda, masalah yang sangat banyak. Pendekatannya tentunya strategis, bukan lagi taktis. Apa bedanya pendekatan strategis sama taktis? Kalau strategis, kita tahu kalau kita kerjakan, kita punya nilai lebih. Kalau taktis, usahanya besar, tapi tanpa strategi. Jadi kalau taktis, misalkan kita tesis, kita kerjakan dengan bimbingan yang jumlahnya sangat banyak, kemudian bahan baku sangat banyak, material dari bacaan kita sangat banyak, tapi kita tidak menstrategikan mana yang paling prioritas. Ya kita kerjakan volumenya besar. Nah, sekarang di dalam GRC, volumenya kecil. Jadi volumenya lebih kecil, tapi lebih praktis. Jadi tidak membawa buku-buku yang tebal, kita cukup bawa buku yang berupa pocket. Pocket taruh di saku, kita bisa kerjakan. Itulah namanya GRC. Nah, orang sistem informasi diminta untuk membuat semua peraturan rambu yang besar tadi, cara mengerjakan mobil yang sangat adaptif tadi, menjadi satu
penyederhanaan yang lebih mudah di sini ya. Nah, ini gambarnya tadi. Nah, di sini di bagian bawahnya adalah big data, big analysis, ada juga integrated. Nah, integrated ini yang dikerjakan oleh seorang menggigas informasi dalam ilmu GRC. Orang informatika mengumpulkan data big data, melakukan proses clustering, apakah dia cuma datanya hanya data penghubung atau hub, atau datanya merupakan data pusat data. Di sini datanya bersifat heterogen, tidak homogen, nggak homogen gampang. Bersifat heterogen macam-macam, bentuknya beda, sumbernya beda. Nah, kita kelola menjadi data yang ada di sini. Nah, itu cerita penutupnya mungkin dari saya. Sekali lagi mungkin satu pertanyaan lain kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah ada pertanyaan terakhir mungkin? Oke, kalau tidak ada, mungkin kuliah kita sampai hari ini. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Benar Pak. Ibu, silakan. Tapi ini tidak terkait materi. Ini apa? Kalau saya sendiri kayaknya ada kesulitan untuk presensinya, Pak. NIM-nya kemungkinan belum terdaftar gitu, Pak. Oh, nah, coba kirimkan chatting ke saya. Nanti Baik, saya Pak. minta yang buat absennya. Ya. Untuk memasukkan. Sama Pak Ibnu juga belum, Pak. Saya. Belum bisa masuk absensi. Iya, ngetik nomor NIM-nya itu nggak bisa masuk. Tidak ada di rekap mungkin ya? Tidak ada di rekap. Nggak ada. Oh, di rekapnya nggak ada, tapi bisa masuk ya? Nggak bisa saya Pak. Masuk juga nggak bisa. Ya. Oke, nanti saya lihat ya. Jadi nggak bisa otomatis ya? Ya. Ya, oke. Saya tanyakan kepada pembuat sistemnya. Jadi tadi siapa? Pak Ahmad Kurnia, Pak Ibnu, sama siapa lagi yang belum masuk? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya. Tadi saya ambil dulu gambar dari chattingnya. Tadi berapa NIM-nya? Oh. Oke. Oke, oh ya sebelum tutup, saya mau capture dulu. Tolong dipasang gambarnya. Untuk laporan absen. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, sudah sekali cukup. Kasih, silakan yang mau meninggalkan ruangan boleh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Iya. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih Pak. kasih sama-sama. Pak.